Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AM Tech Racing ya. Alhamdulillah kali ini sudah bulan Ramadan ya, sudah puasa. Ini kita malam-malam kita mau menjelang sahur ya nanti ya. Kita di sini mau ngapain ya? Di sini kita akan mulai ya, karena alhamdulillah AM Tech itu sudah melebihi batas apa ya? Subscriber dan jam tayang ya. Saya sudah janji kepada teman-teman, setelah kita melampaui itu kita akan masuk ke bagian yang kalian tunggu-tunggu tentunya ya, bagian yang racing ya. Apa sih, bagaimana sih ya memodifikasi sebuah mesin ya, memodifikasi lihat, bukan membuat ya. Kalau kita itu tidak membuat mesin, racing, tapi kita hanya bisa memodifikasi mesin. Kita di sini akan sama-sama berbagi kepada teman-teman yang masih pemula ya, terutama yang masih pemula, yang masih berjuang membuat sebuah mesin kencang ya. Intinya gini, bagaimana kalian memulai membuat sebuah mesin ya. Membuat mesin racing itu dimulai dari mana dulu ya. Kalau kalian yang sudah sering bikin motor ya, kalian pasti menemukan banyak masalah ya. Ya sudah sering ya yang masuk ke WA ya Ma ya. Masuk ke WA konsultasi, kok kenapa motor saya kok tengahnya ini setelah ini. Ininya banyak sekali keluhan-keluhan ya. Kita di sini akan sama-sama memecahkan masalah yang kalian hadapi, yang saya hadapi gitu loh ya. Intinya kita sama-sama berjuang di Indonesia ya, bagaimana memodifikasi sebuah mesin dengan yang kalian ekspektasinya itu menjadi mungkin gitu loh ya. Misal gini, ada kasus misal setelah kalian ini temanya di sini ya, saya awal mulai adalah ini, tipikal sebuah keras ya. Kita berbicara masalah keras dulu ya. Di sini kita akan menceritakan sebuah keras ya, bagaimana keras bisa bekerja dengan baik pada saat mesin kalian dimodifikasi, oke ya? Ya. Keluhan-keluhan yang dihadapi oleh kita ya sebagai mekanik ya, tentunya bagi kalian yang masih pemula, untuk memaksimalkan sebuah mesin modifikasi, kalau kalian masih menggunakan karkas standar, saya rasa hasilnya akan segitu-gitu saja ya, oke? Garis bawahi ya, kalau kalian memodifikasi sebuah mesin ya, kok kalian ingin mendapatkan hasil yang wow gitu ya, tapi kalian tetap masih mengandalkan karkas standar, hasilnya pun akan tetap di situ gitu loh ya. Kalau kalian ingin mengembangkan lagi ya, kuncinya adalah di karkas ya. Tapi tidak hanya di karkas saja ya, karena sinkronisasi antara karkas ya dengan bagian penghasil power bagian depan itu harus matang. Misal gini ya, karakter sebuah karkas Satria FU ya, kita bicara karkas Satria FU ya. Di sini kita memodifikasi sebuah, temanya adalah FU porting ya. FU porting regulasi, yang dari regulasinya itu masih menggunakan bukan piston tapi cc yang standar ya, 155. Kalau misal kalau di Jawa ya, kalau di Jawa itu 155. Kalau mungkin di luar pulau Jawa ya, ada yang dari kemana, dari Palembang ya. Itu masih harus 150 cc ya. Itu terserah, tergantung kalian regulasinya seperti apa. Intinya sama aja ya, tinggal ya 5 cc kan kalian tinggal, misal piston FU itu 62, kalian tinggal menaikkan gitu ya, menaikkan 63, berapa lah, 63,5 atau berapa, tergantung regulasi kalian ya. Poin pertama yang harus kalian lakukan adalah memodifikasi sebuah karkas ya, oke? Bagaimana sih tipikal sebuah karkas ya? Apakah sama antara drag, road race dan gas track ya? Tentu saja beda gitu ya, beda sekali ya. Karakter sebuah karkas drag ya itu cenderung akan bermain di putaran atas ya, putaran atas, karena untuk mengejar cepetnya ya cepet nyampe ya. Nah untuk road race ya beda lagi. Road race itu di tengah ke bawah, bawah ke tengah ya. Kalau atasnya mungkin tergantung sirkuitnya ya, tidak bisa disamakan dengan karkas drag
Nah, kembali lagi ke gestrek ya. Gestrek itu cepat-cepat, nggak perlu atasan, berarti beda lagi gitu loh ya. Kita kembali ke sini ya. Karkas EView yang kita sudah modif ya, itu mempunyai karakter di tengah ke atas ya. Tapi jangan salah, bawahnya dari mana? Apakah bawahnya harus dikorbankan ya? Tidak ya. Ini misal karkas yang sudah kita modif ya. Ini bagian magnet, ini bagian kopling ya. Nah, karkas Satria EView kenapa kok diciptakan dari pabrik ya, besar ya, tetapi mesinnya pendek-pendek ya, pendek-pendek dari pabrik ya. Kita lihat bagian noken asnya ya, kalian bisa perhatikan di bagian noken as. Oke, ini ada noken as Satria EView standar ya, ini in, ini X ya, perhatikan ini in, ini X, ini in lebih gemuk, X lebih kurus ya. Terus apa hubungannya dengan karakter mesinnya ya? Suzuki sudah memperhitungkan antara bobot krek as, gaya lontar krek as pada RPM berapa, terus noken asnya seperti apa. Kenapa kok tidak? Kalian yang polemik kemarin yang noken as kok diganti dengan in gitu ya. Kemarin yang sudah ada yang nyentil yang bahas ya. Kenapa kok setelah diganti noken asnya in motornya jadi loyo dari bawah ke tengah? Ya jelas lah ya, namanya juga dari pabrik sudah disetting untuk karakter krek asnya itu ya, karakter power atas ya, power atas. Kalau krek as Satria EView dia jatuhnya pada jam 12 ya, jam 12 itu cenderung krek asnya untuk putaran atas. Lah kenapa kok dari pabrikan sudah didesain X-nya itu lebih kurus ya? Yaitu untuk mendongkrak putaran bawahnya agar dia lebih cepat ya. Kalau kalian ya yang kemarin salah kaprah ya saya sengaja ya biar kalian itu terbuka pikirannya ya, jangan ikut-ikutan temen yang katanya A katanya B, nanti kalian terjerumus ke yaitu masalah yang kalian hadapi tapi tidak tahu gitu loh ya. Nah, ini membahas masalah noken as apa membahas ini intinya gini ya, ini sinkron antara krek as sama noken as itu sinkron, sama kompresi, sama lift, sama durasi itu sinkron. Jadi kalau kalian memodifikasi Satria EView ya, ini temanya Satria EView porting ya, kita rubah karakternya krek as di putaran atas ya, bawahnya tapi dapatnya dari mana gitu ya. Nah, untuk mempercepat RPM jauh banget ya. Untuk mempercepat RPM dia harus membuka cepat ya. RPM-nya dipaksa tinggi ya biar karkasnya kerja. Intinya untuk mempekerjakan karkasnya itu maksimal, optimal ya. Nanti didoping sama rasio gearbox. Nanti kita akan bahas gearbox matic bagaimana ya. Ini kembali ke ini ya, kembali ke karkas. Ya. Ini pemahaman noken asnya nanti ada partnya, tenang aja ya. Ini kita sudah ada schedule ya. Ini satu tipikal karkas ya, sama gearbox matic. Nanti kita part 1 kita akan memasang bagian bottom end krek as dan gearbox maticnya, terus karakter pengendara. Ini gini, karakter pengendara terus kaki-kaki semua harus sinkron ya. Buat apa bikin motor kencang ternyata susah dikendalikan pada RPM bawah tapi atasnya loyo, nanti kalian akan menemukan masalah seperti itu ya. Intinya gini, kita akan berbagi masalah di sini ya, kita akan berbagi masalah di sini. Dan kita juga akan meriset ya, meriset EView porting ini ya. Besok hasilnya seperti apa saya nggak tahu. Intinya kita berusaha untuk membuat sebuah EView porting, bagaimana menciptakan timer yang bagus dengan joki siapapun. Misal joki yang akan saya pakai adalah joki pemula ya, saya harus mengetahui karakternya dulu ya. Takutnya percuma kalau saya bikin motor nanti tidak bisa dinaiki oleh si rider ya, percuma. Ya, intinya gitu. Nah, balik ke krek as saja ya. Ini nanti ada pembahasannya masalah noken as ya. Kalau kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like and comment ya. Kalau kalian mempunyai masalah, kita bisa sharing, kita bisa bantu lah ya. Bantu dikit-dikit lah ya. Intinya yang praktek kalian bisa sharing ke kita. Nanti kita ada di deskripsi ya. Deskripsi ada nomor WA saya. Nanti kita sama-sama lah, sama-sama berjuang gitu ya. Kita di sini tidak mentutorialkan sebuah motor terkencang gitu ya. Kita juga di sini berusaha
kencang sekarang besok bisa jadi nggak kencang gitu loh, ya nggak? Ya, karena butuh riset terus. Ya, butuh riset, semua butuh riset ya. Oke, kita ke kerak as ya. Tipikalnya pada Satria E-View itu ya, kalau standarnya itu ada di jam 12 ya. Kita sudah perberat bagian ini ya, yang sudah kita modif bagian bandul bagian bawah. Kita sudah tanam timbel di sini ya. Oke. Nah, ini titik matinya dia ada di jam 12:30 ya. Tuh, dia sudah bergeser ya. Aslinya segini ya. Oke. Itu fungsinya apa? Apakah harus seperti itu? Apakah misal ya, misal ada yang dilubangi, sah-sah saja karena mungkin ya, mungkin mempunyai settingan lain di noken asnya atau di kompresinya, dia menggunakan berapa, terus noken asnya lagi pasti berbeda-beda antara mekanik satu dengan mekanik yang lain ya. Tidak mungkin satu patokan itu untuk membuat sebuah mesin. Kita bisa berkreasi mau model seperti apa bebas, modifikasi itu bebas, nggak ada patokan ya. Kalau misal kalian bisa pesen ya, bisa pesen ke tukang kerak as, atau kalau misal kalian bisa pesen ke saya ya, itu bisa kita bantu lah ya, intinya kita bantu. Oke. Ini tipikal kerak as yang saya mau pasang di E-View saya sendiri adalah tipikal bawah ke atas ya. Tapi untuk dorongan bawahnya itu tidak terlalu berat ya. Bisa didoping dari kompresi yang tinggi. Besok kita menggunakan kompresi, nggak tahu ya kompresinya berapa besarnya, kita akan pakai intinya gini. Kompresi maksimal kita tidak mematok ya. Intinya kita akan memaksimalkan kompresinya, mau kompresinya 118 atau 1:16, kita akan coba segitu dulu ya. Kalau pistonnya pecah, misal loh ya, misal kita menggunakan overlap sekian, misal kita besok akan bahas ya overlapnya berapa, terus materialnya yang nggak kuat ya berarti saya yang harus riset lagi material piston gitu loh ya. Ya, jadi gitu ya, tidak ada patokan ya. Intinya ini, bahan bakarnya harus sesuai dengan kompresinya ya. Kemarin saya sudah bahas kompresi statis sama kompresi dinamis ya. Nanti kita akan bahas di part berikutnya ya. Kita lanjut ke pemasangan saja ya. Nanti yang bisa tanya-tanya, apa yang punya masalah ya, jangan bilang-bilang ya. Yang punya masalah bisa sharing ke kita, nanti kita akan sedikit bantu ya. Karena ya kita sama-sama karena regulasi E-View porting ini ya beda-beda ya. Masih anget gitu loh ya. Masih belum ada 10 tahun lah ya. Intinya itu masih banyak orang meriset untuk menciptakan time terbaik. Oke. Jadi tidak ada patokan buat kalian. Kalau yang mau lebih jauh ya, membuat E-View porting, tidak hanya bermain boring head menggunakan piston yang low end ya, itu kalian harus upgrade, oke? Agar kalian bisa terjerumus ke jurang yang sama seperti saya ya gitu loh. Jadi di dalam jurang itu kalian bisa tahu apa aja di dalamnya ya. Jangan kalian menanyakan orang yang sudah masuk jurang gitu ya. Filosofinya seperti itu. Mas, di dalam jurangnya ada apa aja gitu ya. Kalian harus ikut nyemplung gitu loh. Misal ya, oke? Kita akan masang bagian kerak as, kita menggunakan banner. Nah, kita lanjut ke pemasangan kerak asnya. Untuk pembahasan kerak as sudah selesai ya. Kita nanti akan bahas yang kedua, masalah rasio matic ya. Kita nanti apa aja perubahannya, kok bisa jadi matic itu seperti apa ya, kita akan jelaskan. Terima kasih, nanti kita akan langsung ke pemasangan. Halo, buat temen yang kemarin menanyakan, Mas, apakah dibakar itu nggak retak ya? Kalian coba di rumah sendiri ya. Karena kemarin ada yang menanyakan ya, mungkin baru tahu baru yang ya, intinya fresh lah ya, intinya baru terbuka pikirannya ya, nggak masalah, kita open di situ ya, nggak masalah. Kita karakter aluminium itu kalau dipanasi ya, memuai yang tadinya 0,000 jadi 0,00025 gitu loh ya, intinya gitu.
Jadi memudahkan lakarnya masuk aja. Biasanya ini pekerjaan istri saya ini ya, memanaskan crankcase ini biar kerkasnya masuk. Ya kita nggak main ketrok lah ya. Sayang kalau main ketrok nanti kerkasnya rusak. Sebenarnya bisa ditarik tapi alatnya lagi nggak ada. Wis. Wis. Oke, alhamdulillah ya, kerkas sudah terpasang. Lanjut ke bagian per gigi rasioan ya. Oke. Apa yang kita lakukan di gigi rasio kita ya? Kita menggunakan botolannya ya. Ini buat kalian yang masih menggunakan gearbox standar. Gearbox apa ya? Gearbox matic ya. Gearbox matic seperti apa ya? Nih ya. Bedanya apa sih Om? Karena requestnya yang punya ya, katanya persenelangnya biar enteng gitu ya, biar enteng. Nah, aslinya crankcase Satria FU pada botolan dia tidak ada menggunakan laker ya. Akhirnya kita inisiatif untuk menggunakan laker di bagian botol ship drum. Pakai laker bambu ya? Ya, laker bambu ya, biar katanya nginjeknya enteng gitu loh ya. Oke. Ya. Lanjut ke bagian apa untuk ini ya, bagian botol. Apa yang sudah kita modif ya? Sebenarnya gini, apa ada ya motor yang aslinya matic kan nggak ada kan? Nggak ada. Nah, bisanya kita adalah memodifikasi ya, bagaimana membuat kerja perselengnya itu mudah masuk ya, diinjak-injak, tapi dia tidak terbebani, tidak tersendat di bagian ini ya, tidak tertahan ya, intinya tidak tertahan ya. Ini botolan asli ya. Yang asli. Nah, ini botolan asli ya. Yang harus diperhatikan adalah jalur ini ya. Jalur ini ya kita landaikan dengan menggunakan tuner ya, tuner diamond lah ya. Tuner ya, ini karena banyak keras sekali ya, menggunakan tuner diamond yang agak halus, jadi dia harusnya perlahan-lahan, nggak bisa langsung langsung habis, itu nggak bisa. Dia banyak kuat, banyak keras ya. Karena setiap sudut-sudut ini ya, ini ada sudut tuh ya. Oh, iya. Sudut itu harus dilandaikan biar dia pada saat botol cakarnya lewat dia mudah masuk ya. Oke. Ya. Itu sampai situ. Ya. Terus gigi rasio apa yang diperbuat ya, apa yang dibikin pada gigi rasionya ya. Gigi rasionya kita akan ambil. Gigi rasionya kita sudah modif. Ukurannya kalau yang mau ya, saya tidak akan menjelaskan ukurannya ya, tapi kalau kalian yang mau sharing-sharing kita akan kasih tahu di lewat deskripsi aja ya. Lewat deskripsi lah, lewat WA, nomornya ada deskripsi, ukurannya berapa ya. Oke. Terus ini ya, gigi satunya kita udah perberat, gigi 1 2 ya. 1 2 4 5 6 standar. Coba lihat. Ya. 1 2. Nih gigi 1. Ini gigi 2. Karena FU terlalu enteng ya, dia pendek banget napasnya. Terus apa hubungannya gearbox sama karakter ridingnya? Ada hubungannya apa? Ada hubungannya apa enggak gitu ya? Ada. Karena kita lihat si ridernya itu takut kalau bawahnya itu liar banget, jadi kita bawahnya itu berberat, tapi dengan resiko harus mengambil RPM yang tinggi agar lepasnya itu agar dia lebih aman gitu loh. Intinya itu mengamankan si rider. Ini juga berpengaruh ke karakternya juga, tidak bisa kita memaksakan untuk menggunakan gearbox ringan ya. Misal kita maunya kita gitu ya, takutnya satu karena nanti jokinya takut kedabikan apa bahasanya ya, takut nyaman terlalu liar ya, nanti membuat resiko di ridernya itu resiko nanti bisa jatuh ya, bisa dimaksimalkan nanti di pengapian biar dia lebih cepat
dia lebih cepat lepasnya atau gimana nanti bisa dari lain. Tapi untuk urusan gearbox kita sudah siapkan ini ya, kita tinggal pasang. Oke. Langsung pasang. Ya, pasang. Ya, ini jangan lupa ya, kalau misal kalian menggunakan gearbox ya, kalian harus perhatikan bagian sini ya. Kalau sudah modif misal gigi 1 ya, gigi 1 gigi 2 sudah dirubah ya. Ini bagian, oh ya ini sekunder, ini bagian primer. Gigi 2 nya sudah diperbesar, otomatis dia nyangkut ya, nyangkut di bagian sini ya. Itu harus dimodif, kalian harus cek one by one dulu ya. Tidak berarti bisa itu ya, lagi ini harus di freeze ya? harus di tuner, harus di freeze agar ini gigi yang nomor 2 agar aman ya, tidak nabrak di bagian situ. Oke, ya, kita langsung pasang. Ya. Kembali lagi kita akan memasang gearboxnya ya. Untuk yang penasaran dengan penghitungan, cara menghitung rasionya, nanti kita akan jabarkan di part kedua ya. Misalnya nanti kita akan menghitung caranya bagaimana untuk menghitung rasio ya, gigi rasio ya. Oke. Kita langsung pasang ya. Ringnya. Ya, ini sudah lurus ya. Lalu kita akan keton ora? Keton. Masuk ya. Ya. Memang sengaja kasih oli ya? Iya. Oke ya. Untuk pemasangan karkas dan gearbox kita sudah selesai. Lanjut kita memasang bagian laker ya, laker kerengkes sebelah kanan. Kita juga sama ya. Oh iya, untuk balancer ya, lupa nih. Balancer kita modif ya. Ya, kita modif dari standarnya ya. Oke. Ini modif, ini balancer standar ya. Ini balancer yang sudah modif. Fungsinya yang standar ini ya, yang masih kecil ya. Ini sudah besar untuk menyeimbangkan karena kerakasnya sudah modif ya. Karena kerakasnya sudah modif, jadi bagian balancer juga ikut ya. Ikut dimodif ya. Nah, ini bagian gigi ya, bagian gigi balancer. Kita masih menggunakan titik yang sama ya, masih menggunakan titik standarnya. Kita cari titiknya.
Ya, balancer sudah terpasang ya. Kita lanjut ke pemasangan bagian crankcase sebelah kanan ya. Oke. Ya. Crankcase sebelah kanan kita belum pasang lahar. Kita akan pasang laharnya dulu. Tripod ini. Lanjut. Oh, ini di posisi. Oke ya, itu tadi adalah penjelasan tentang bagian crank as, tipikal crank as, sama pemasangan gearbox rasio ya, yang tadi matic. Oke, terima kasih. Lanjut video besok ya, bagian yang lebih vital lagi, bagian buring head ya. Nanti ada penjelasan masalah noken as, masalah kompresi, masih banyak sambungannya video ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum like and comment ya, silahkan kalian tulis di kolom komentar apa aja ya, mungkin kritik dan saran saya terima. Terima kasih. Salam dari AMTech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.